Tepat sekarang jam 6 lewat 15 menit di tanggal 10 bulan Juni. Pagi-pagi banget ini. Gue udah nyampe sekolahan. Ya resiko ya. Rumah jauh dari sekolah. Sambil nunggu siswa datang, rekamlah sedikit. Jadi beberapa minggu yang lalu, lupa gue tanggal berapa gitu ya, nanti gue cantumkan di teks tanggal berapa gue berangkat. Gue bersama teman-teman pergi ke suatu tempat di mana tempat ini memiliki kenangan yang sangat berkesan buat gue. 20 tahunan yang lalu gue sempat ke tempat ini. Di tempat ini pula gue bertemu dengan sosok anak jin, sosok anak raja jin yang ada di Gunung Halimun Salak, tepatnya di daerah Curug Nangka. Sosoknya bernama Kanaan. Anak jin ini, si Kanaan ini sosoknya bentuknya monyet, kecil ya. Dia pakai kalung, pokoknya kalungnya bercahaya kuning emas gitu. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya warna abu-abu terang. Sebelumnya gue pernah cerita juga pengalaman ini di channel sebelah lah, yang akhirnya boom gitu kan. Dan sempat juga sih ada yang nggak tahu plagiat atau apa ya, anak SMP. Dia bilang juga lagi kesana terus ke Gunung Gede, dia ketemu Kanaan juga, ya whatever lah, terserah. Tapi itu bodo amat dan hampir mirip ceritanya sama gue, tapi ya sudahlah, mungkin dia runan wannabe gitu ya. Jadi kejadian ini gue alami sekitar 20 tahun yang lalu ketika gue waktu itu gue masih unyu-unyu, masih SMA, umur gue 17-18 tahun. Di tahun 99-2000an ya, antara 99-2000an, gue baru kelas 1 SMA. Gue berangkat sama teman-teman, tadinya mau ke Gunung Salak, tapi karena tidak memungkinkan, akhirnya ke Gunung Halimun Salak, Parakan Salak, Curug Nangka, Parakan Salak. Sampai di sana, pokoknya cerita ini nanti gue bakal ceritakan secara storytelling setelah video ini tayang ya. Ini tanggal 10 bulan Juni di jam 6.15 tadi. Pokoknya pengalaman gue ketika pertama kali bertemu dengan Kanaan akan gue ceritakan setelah 1 minggu mungkin ya video ini tayang. Dan kenapa gue sekarang jarang upload, hanya seminggu sekali. Gue sibuk banget di sekolahan gitu. Jadi contohnya kayak sekarang, jadi memang setiap hari gue harus datang pagi gitu kan. Gue megang kunci kelas, megang kunci kantor, ya menjabat semuanya lah. Tapi dengan begini syukur alhamdulillah, gue ada, ya seenggaknya gue bisa berbagi ilmu walaupun sedikit yang gue punya ya. Jadi setelah hampir puluhan tahun gue nggak pernah datang lagi nih ke Curug Nangka. Exciting banget gue kesana, sudah banyak perubahan. Tapi sepanjang jalan, ketika sudah sampai di sana, yang gue lihat bukan lagi suatu hal yang baru, maksudnya bukan lagi jalanan-jalanan yang sudah berubah gitu, tapi gue ngelihat kayak kembali ke labirin masa lalu. Gue melihat tuh masa lalu gue ketika gue jalan waktu SMA, walaupun dengan teman-teman yang baru gitu loh, tapi gue merasa seperti jalan lagi seperti dulu gitu. Anehnya gue gitu, gue kalau ke suatu tempat yang lagi gue memiliki kenangan. Kenapa sih mbak pagi-pagi OB sekolah, OB TK? Ketika gue datang ke suatu tempat yang bagi gue mempunyai suatu hal yang menarik buat gue, tunda selama 5 menit, yang memiliki suatu hal yang menarik bagi gue bukan melihat suatu hal itu yang baru, tapi
mengalami masa lalu yang udah terjadi gitu loh, kayak di Javu lah istilahnya. Sambil gue bawa foto album. Gue nyimpan foto album ini udah puluhan tahun gue simpen, gila ya. Pada akhirnya sampailah gue di sana. Gue ke jembatan ketika pertama kali Sofyan melihat makhluk putih di toilet. Lalu ketika teman gue si S yang sompral di depan pintu masuk itu ngomong nggak sopan lah, ngomong sompral lah. Makanya di suatu tempat dimanapun kita berada, jangan sompral. Ketika datang ya unggah-ungguh dulu lah, assalamualaikum atau apa gitu, nggak usah ngomong segala macam. Kejadiannya seperti apa nanti ya setelah video ini tayang. Sampai di sana gue jalan, gue menelusuri semuanya, ketemu dengan seorang teteh cantik. Nggak taunya teteh ini adalah si teteh ini adalah anak ibu warung yang puluhan tahun lalu warungnya sempat gue datangi, dan ada di foto, nanti fotonya gue cantumin ya. Dan ada di foto, pengen nangis gue kalau cerita. Tanpa sengaja gue menyapa si teteh itu, gue tanya, teh ini gini-gini warung yang dulu ini nih. Si teteh kaget, warung apa ya ayah gitu. Gue tunjukin fotonya. Turunlah si ibu dari warung, tiba-tiba naon gitu kan. Si ibu ngeliat, ini mau warung ibu katanya. Ya Allah. Si ibu juga terharu melihat foto itu, karena memang itu warung pertama dia, bentuknya masih kayu lah ya, masih bubuk gitu. Dia terharu, hampir nangis. Gue juga hampir nangis juga karena nggak nyangka gitu ya. Udah hampir 20 tahunan si ibu masih ada dan masih sehat, alhamdulillah, selalu sehat ya Bu ya. Semoga Runan doakan lancar selalu rezekinya dan tetap sehat. Si ibu ngeliat sambil udah matanya berkaca-kaca gitu. Ya Allah, ini warung ibu masih inget lah. Gini. Videonya nanti kalian lihat aja ya. Ada videonya kok banyak. Si ibu terharu, dia ngelihat foto warung pertama kali dia gitu, karena dia nggak punya memori tentang warung itu. Saat itu kan belum ada handphone berkamera, tahun 99 2000-an. Gue juga nyimpen itu dengan cara membawa kamera manual, kamera yang zaman dulu lah, yang Kodak, Konica gitu kan, uji film yang masih pakai roll. Jadi waktu itu gue inget banget, gue beli yang berapa, yang 46 atau 48 gitu, separuhnya kebakar, hanya ada separuhnya. Akhirnya gue menyelami masa lalu, gue mengulangi masa lalu gue puluhan tahun yang lalu ketika ke Curug Nangka, ketika bertemu dengan Kanan. Di situ juga gue ceritakan ke teman-teman gue, ke Nining, ke Asep, ke Sani. Puluhan tahun yang lalu gue sempat kesini saat gue SMA. Gue ceritain lah lokasi gue di mana ketemu Kanan, di mana gue camping waktu itu, masang tenda, toiletnya di mana, jembatannya seperti apa. Gue ulangi semua masa lalu gue. Tapi saat itu yang gue, walaupun sudah keadaannya sudah bagus, sudah rapi, gue bukan melihat semua yang rapi yang bagus, tapi gue melihat semua masa lalu gitu. Sampai pada akhirnya gue geleng-geleng, gue mukul kepala biar balik lagi gitu. Takutnya gue nggak bisa lepas. Ya udahlah. Si ibu terharu melihat fotonya dan dia bilang, bos saya nggak punya foto ini buat kenang-kenangan saya ya. Ya gue juga bilang, saya juga nggak punya Bu, ini tinggal satu-satunya, kelisenya rusak, berjamur semua gitu loh. Ya malum lah, udah puluhan tahun kelise gue masih ada, cuma udah mulai berjamur gitu. Kalau dicetak pun mungkin nggak bagus kali. Jangan berat hati. Si ibu bilang, ya udah nggak apa-apa, tapi gue sarankan, ibu punya handphone kan? Iya, si teteh punya. Di foto itu sama si teteh buat kenang-kenangan si ibu. Oke, finally-nya gue jalan menuju tempat pertama kali gue ketemu Kanan sama Nining, Asep, dan Sani. Lalu gue tunjukin di mana tempatnya. Setelah itu kita ke Curug Nangkanya.
Sampai di sana gue sedih banget gitu kan. Roti. Gue sedih banget. Rasanya titut gitu kan. Lagi bang. Rasanya gue sedih banget. Gue kangen temen-temen gue. Waktu itu gue pergi sekitar 9 orang, 9 atau berapa orang gitu. Pokoknya lihat aja di foto nanti ya. Setelah ini salah satunya sudah meninggal, Surahman. Kangen men, gue kumula malam men. Sampai di sana ya gue nge-vlog sedikit di Curug Nangkanya. Kan di bawah Curug Nangka tuh ada gua gitu. Kita sampai di sana memang udah agak sore sih, sekitar jam 3-an, hampir jam 3 lewat gitu kan. Sebab di sana kan cuma boleh sampai jam 4. Gua nge-vlog sebentar sambil gua nahan air mata, gua nahan sedih lah. Lagi enak-enak nge-vlog. Dari dalam gua melihat seperti ada orang yang lagi duduk di atas batu, terus seperti duduk bersila, tangannya begini kan. Jadi ini pintu gua, jadi dia duduk nyampingin gua kayak begini, bajunya serba hitam, celana juga hitam, tapi dia duduk nyampingin gua kayak gini. Nah tanpa sadar gua ngomong gitu, aduh ada yang bertapa lagi gitu kan. Tapi bukan orang sosoknya. Ini ngedenger, bang itu ada orang di dalam gitu kan. Itu tuh yang lagi duduk. Karena Nining sama Asep gue buka kan, dan belum gue ambil sampai sekarang, belum gue tutup. Yang pada akhirnya si Nining mual-mual gitu. Kenapa Ning? Jangan dibuka Ning, jangan komunikasi. Kita lagi nggak mau buka komunikasi sekarang. Gue lagi nggak mau buka komunikasi gitu, lagi malas. Bukan lagi malas, itu kan hutan, itu gunung, otomatis kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi nanti karena saking banyaknya gitu kan. Jangan dibuka Ning, jangan, udah cukup lihat aja tapi jangan di ini. Si Nining bilang, iya bang, kayak ada yang nyuruh saya masuk ke gua. Tiba-tiba Asep yang lagi menikmati sejuknya air terjun, bang gua ke dalam guanya ya. Jangan, gue bilang jangan gitu, nggak boleh, udah di sekitar air aja. Udahlah, gue terus merekam. Si Nining masih mual-mual. Setelah udah agak enakan, Nining mulai main air. Gak lama kemudian Nining bilang, bang boleh gak sih gue bawa satu batu buat kenang-kenangan gitu. Ya udah bawa aja, tapi izin dulu ya, bilang saya ngambil satu. Udah tuh dia ngambil, dalam hati dia ngomong, nggak tahu ngomong apaan. Tiba-tiba pas lagi jalan batunya jatuh. Kata Nining, ya nggak direstuin nih. Ya udah Ning, jangan, biar apa adanya tetap di sini, jangan kita mengambil sesuatu yang memang nggak dikasih gitu loh. Yang pada akhirnya pulang itu udah mau jam 4 ya, karena memang udah waktunya pulang jam 4. Tempatnya udah banyak berubah, masih bagus, cuma udah nggak sealami dulu, nggak sealami 20 tahun yang lalu. Yang bikin gue sedihnya ya, ternyata ibu warungnya masih ingat. Ketemu langsung sama ibu warungnya. Gue ngeliat jembatan kayu yang udah berubah sekarang jadi jembatan gantung. Sedih banget. Toiletnya juga udah berubah. Nanti lihat aja videonya lah, penjelasan si ibunya itu seperti apa. Walaupun gue kesana dengan teman-teman yang baru, tapi gue merasa gue berjalan lagi dengan mereka gitu, kembali ke puluhan tahun yang lalu. Amit, Robi, Saifuddin, Sahlan, Suparman, Surahman, gue, Sofian. Sekarang mereka udah punya kehidupan sendiri-sendiri, dan Surahman udah nggak ada gitu kan. Semoga amal ibadahnya diterima ya man ya. I miss you bro, gue kangen banget sama lo main gitar, sama celotehan lo segala macam, gue kangen banget. Nah mungkin cuma itu doang yang bisa gue ceritakan. Pokoknya lihat aja lah videonya ketika gue berada di Curug Nangka lagi. Lumayan panjang.
Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mendukung, mensupport, dan memberi komentar yang baik. Walaupun walaupun memang gue masih dimata-matai oleh mereka yang memang nggak suka dengan gue. Adalah gue tahu lah siapa yang gak suka sama gue. Yang mungkin saya mohon maaf secara pribadi, kan Handoyo mohon maaf kalau punya salah, baik dari omongan, tingkah laku, ataupun suatu hal yang kurang mengenakan dan menjadi amarah atau dendam dalam hati saya secara pribadi. Handoyo mohon bukakan maaf yang sebesar-besarnya gitu. Sekarang saya memang jarang upload, jarang upload karena gue ngajar dari Senin sampai Jumat, dari gue datang tuh ke sekolah lebih awal, pulang paling akhir, datang minimal jam 6, pulang jam 3 atau setengah 4 atau setengah 5-an, karena memang gue megang kunci kelas, kunci kantor. Gue datang telat sedikit ya, kelas sama kantor nggak ada yang buka. Ya, intinya terima kasih buat kalian yang sudah mendukung saya. Terima kasih juga untuk Nining, Asep, Mbak Wi, Sani, Rumahku Ekila, untuk Mbak Ayu, untuk Teh Cindy Salim, untuk Kuma Group Jogja. Untuk kalian yang nggak saya sebut, terima kasih. Silakan kalau suka di like, di komen yang membangun, di subscribe juga, dan tolong dibantu di share. Walaupun ada komen sini yang komen hater gitu, yang gue tahu orangnya siapa, gue tahu yang nyebut nama gue Handoyo dong, gue tahu siapa. Dia bilang, wah Handoyo mulai meredup. Nggak apa-apa gue mulai meredup, tapi yang jelas ilmu yang gue ajarkan ke anak-anak gue, ke murid-murid gue, bisa menjadi penerang untuk mereka di masa depan. Guru Bapalita, penerang dalam gulita, jasamu tiada teraya. Jadi ada satu pengalaman, ini di luar konteks ini ya. Gue bertemu dengan siswa gue, waktu itu dia sudah masuk STM. Gue masih ingat lah mukanya. Ketemu di angkot gitu. Gak lama kemudian dia waktu itu masih zamannya gue main Facebook ya. Dia inbox gue tiba-tiba, Pak ini saya gini terima kasih ya Pak, Bapak udah ngajarin saya begini. Ternyata yang diajarin Karunan tuh benar gitu. Jadi dulu kan gue guru olahraga ya, gue ngajarin apa gitu gue lupa. Teman-teman saya yang lain nggak tahu dan belum tahu caranya begini gitu. Saya udah hafal dan saya udah bisa. Saya langsung disuruh mimpin teman-teman. Alhamdulillah lah intinya. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit, silakan disebar dan dibagikan. Semoga menjadi amal jariah untuk kita nanti di akhirat ya. Turunan Handoyo mulai meredup, nggak apa-apa saya mulai meredup. Yang jelas ilmu yang sudah saya bagi menjadi penerang walaupun hanya setitik cahaya gitu ya. Terima kasih. Kembali lagi silakan di komen, di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih untuk Nining, Asep, Sani, Rumahku Akila, Mbak Ayu, Teh Cindy Salim, Kuma Group Jogja, dan juga untuk Mbak Arta, Mas Andri, semuanya yang sudah mensupport saya. Untuk Fatur juga, untuk Mbak Wi juga terima kasih. Saya Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue harus buka kelas karena sudah ada siswa gue yang datang. Ayo Mushab, tumben. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ada di Bogor. Kita mau ke air terjun yang 22 tahun lalu gue datangin. Tapi saat ini gue sekarang nggak sendiri. Gue bersama-sama. Hai. Siapa lu? Nining. Siapa lu? Sama siapa lagi? Siapa lagi? Di belakang kita Gunung Salak. Nih
Ada orang Kalimantan satu nyasar. Aduh. Ya. Gunung Halimun Salak. Gue mau ke air terjun yang 22 tahun lalu sempat gue datengin. Gue mau ya reunian kali ya. Come on. Jadi disinilah pertama kali gue sama teman-teman camping. Dan dulu warungnya tuh nggak begini. Dulu warungnya masih apa ya? Gubuk. Pokoknya warungnya masih gubuk lah, masih kayu, masih sederhana. Nanti gue tunjukin fotonya ya. Jembatan kayu yang waktu itu sempat gue ceritakan si Sofian mau ke toilet. Ini jembatannya nih. Ini jembatannya nih. Ini jembatannya nih. Ini jembatannya dan toiletnya sekarang jadi kantor. Tuh. Visitor center. Jadi kantor visitor center. Dulu itu adalah toilet. Jadi saya sama yang lain camping di sana tuh. Camping di ujung sana nih. Oke, Bang. Camping di belakang sini nih. Camping di belakang sini. Kebelet, si Pian kebelet mau ke toilet. Itu gelap banget. Ngelewatin jembatan kayu, gua temenin cuma bawa senter. Nah, Tiba-tiba di sisi sebelah kanan ada yang berdiri, sosok putih. nah. Siapa itu? Si Pian penasaran, disenter sama dia. Disenter ke atas kok makin tinggi, disenter ke bawah makin turun. Nah. Terus disenter lagi ke atas makin tinggi, dimainin sama dia. Pas lagi dimainin, terbanglah sosok itu ke atas. Gitu. Ini warungnya nih, sekarang udah bagus. Setelah 22 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu ya. Berarti udah hampir setengah umur gua. Kita masih di kandungan. Ya. Yuk, udah deh balik. Kenapa sini? Kapan kita ngocor ke sana? Kemana? Sana. Arahnya sini sih. Arahnya sini ya. Yuk, udah makin sore, kita ke Curug Nangkanya ya. Nanti gue kasih tahu juga di mana pertama kali gue ketemu Kanan. Saya punya warung. Nah, Guys, setelah 23 tahun ketemu sama yang pemilik warungnya. nih saya nih. Nah, ini punya saya. Oh, pengen nangis Kamu yang gua. mana nih? Yang paling ujung ke sini. Saya ngambil kamera. Kami kan tigigir. Oh, gitu. Apa tuh ita tihangna? Nah, sekarang di sini. 23 tahun ketemu lagi sama pemilik warungnya. Tapi masih muda ya yang punya warungnya. Oh, iya. Dulu mah ibu setetes. Nah, benar. Terus ada kamar bukan kamar kayak tangga di atas kan buat tidur. Ini. Masih inget. Ini sekarang di sini ya. Itu anu orang ketentenmannya iban di sabelah nah. Ini orang kene iya kan iya. Kan orang pang di tenen pangkulon jalan kene iya teh anggur merah. Pengen nangis Bukan surat ini. Iya. Oh, ini warung pojok. Pak kayunya nih tiangnya nih. Pengen nangis. Nah, ketemu Alhamdulillah. Nih saya sekarang di sini nih. Ibu mah kalau ingat pasti saya ingat banget orang saya sempat berteduh pas Berarti saya hujan-hujan. belum lahir dong, Belum. Itu masih zamannya minyak tanah, nyawu ya? Iya. Masih zamannya minyak tanah. 28 ya udah tuh teh kan Udah lahir. Saya Saya kesini 99. dulu mah emang pelanggan rame, sekarang udah pada nggak ada. Apalagi kan sekarang Udah sepi, pelanggan yang pada nggak ada. Saya mah Bu masih ingatnya 99 masuk masih 5.000. Ya, waktu masih 3.500 saya udah jualan. Ibu mah dulu kasih ya sekarang pindah lagi ke anak Ya bilik tak tahu. Ya, iya berarti pantangan badannya. Perempuan. Iya. Coba aku perhatiin Ya nggak bakalan kenal lah, perhatiin juga. Jangankan ini aja saya aja nggak kenal kalau guys. sekarang ini warungnya yang ada bebeknya. Berarti iya masih ayah kenangan. Ya alhamdulillah. Mau difoto? Mau difoto? Foto aja buat kenang-kenangan di handphone. Saya kan nggak punya Save lagi. kenangan. Nih yang ini nggak punya Save kenangan lagi. warung Jangan ini, nangis, jadi Bu. saya- Foto aja di handphone buat kenang-kenangan. Kalau diambil aja saya nggak punya lagi. Nah, Si aja nanti main aja terus ke sini bawa terus. Enggak ini aja simpen taruh di sini. Ya atuh. Saya dulu. jangan kayak tapi nggak iya, kesini sini. Oh, iya, pas meninggal. Yang ini. Pas meninggal.
dulu mah ya anak muda-muda Iya, yang datang ke situ tidur di situ. Iya, Ya, saya masih ingat ibu nawarin itu naon. Jang STMJ. Tuh Bu, anggur. Tuh Bu, tuh. Masih kena ayo tadi. PM nah. PM. Aduh. Sedihnya Bunya. 23 tahun ya Bunya. Saya sampai gemetaran. Rasanya saya Berarti bertanya pas itu teh Yang udah kemarin apa? juga Udah ada 2 kepala kali, sekolah ya di udah sini. berapa kali dirubah-rubah itu warnanya. Nanyain juga begitu saya waktu di situ katanya saya sekarang di sini. Oh. iya teh dulu bukannya toilet Bu. Mana Sekarang bukan ini. Tetap ini cuman dulu mah Tetap. ya. Yang dulu gelap banget. Yang sono satu, yang dulu yang punya bapak. Oh, di sini meureun teh. Iya. Sekarang China ke mana? Saya ketemu. Oh, Pindah ke belakang, soalnya kan sekarang pindahnya ke perkampungan. Pesawahan sekarang kan banyak sawah. Jadi dulu mah datar, sekarang kenapa tinggi? Artinya apa? nggak tahu sekarang mah Sebenarnya sekarang dibilang jualannya smart sekali. Warung enakan dulu ya. Optimisasi. Jadi sekarang mah udah kayak nggak kayak pas. sekarang kan udah PT. oh gitu. Dengar ya curhatannya. Bu saya rekam untuk di YouTube. Insya Allah nanti. Ini Bu Ana. Ini Bu Ana. Ana, warung Bu Ana ya. Warung Bu Ana. Aduh saya inget banget ini pas lagi hujan, minyak tanah. Pas lagi mau, tenda saya di sana. Di sana tenda saya, sebelah warungnya ibu. Iya. Saya hujan-hujan. Sini lagi ke sini lagi. Ngopi atau di sini? Ya nanti saya mau ke Aja deh. Suruh nambah. waktunya udah nggak banyak, tadi kesiangan soalnya. Insya Allah. Nah, warungnya ini sekarang paling ujung lagi. Dari ujung sana. Ih, Dari- ada kenangannya ya, Gusti. Dari kayu sekarang jadi, ya. Sedihnya punya, Ih, Gusti. perjuangannya punya. Soalnya kita hidup di sini dari warung masih pergubukan. Masih bergubukan. Jadi sekarang udah pakai tembok. Jadi sekarang udah ada lolindornya lah. Memang nggak punya kenangan fotonya gitu. Nggak ada. Katanya punya foto aja. Ambil aja nih HP-nya. Ambil handphone. Iya itu warung ujung banget ya. Dari Gusti. Ujung. 99 ya. Atuh pantas ya. 23 tahun yang lalu. 23 tahun berarti saya ada cuma Belum betul. Intisari juga. Intisari saya jualan Ya. 1.500 ya. Nah, lontong. Ya. Lontong masih 500. Ya. Nah, Intisari kan 500, ini 10.000. ketemu ibunya dong. Ketemu langsung sama yang punya warung. Iya, apalagi langsung pertama kali ya Bang Gak ya. nyangka, ternyata gue nge-reply-nya tuh Langsung, ya Allah. langsung nyambung. setelah 23 tahun udah. Jadi memang jadi setiap jalan saya tuh bukan ngelihat tempat baru tapi ngeliat yang lamanya. Iya, paham ya Allah, Gusti. Udah. Sedih ngingetin masa Perjuangan. masa belakangnya. Ibu teteh saya ke atas dulu. Iya. Atur nuhun ya Bu ya. Sami-sami. Maaf. Ya. Ya, kapan-kapan sini lagi, Men. Insya Allah. Siapa tahu ada waktu Si ibunya sedih, gue juga pengen nangis guys. saya ada teh. Nah jadi gue tuh camping buka tenda di sebelah sini nih ya, lihat ya tenda. Gue dulu di sini di tahun 99. Pengen nangis gue. Tapi Bang, Nah dulu tenda gue sebelah sini nih. Guys, yang lainnya, Nining, Asep, dulu saya masang tenda di sini. Nih. Ini kok nggak landai bang? Udah. Dulu itu datar banget dan aliran sungainya mana dulu ya? Sekitar sini. Bukan. Di belakang sini, katanya di sini. Nih, ada sungai juga di sini nih. Oh iya itu. Nih ada. Sekarang sudah nggak ada, katanya ditutup untuk dialirkan ke warga. Jadi irigasi ya. Nah, terus nganterin Sofian ke toilet di sana. Sampean lagi. Pengen nangis. Yuk, udah. Nanti kita lanjut. Nah, gua balik kamar dulu ya. Iya. Mana Nining, Asep? Ya bang. Ya. Di sini pertama kali saya ketemu Kanaan. Asep masih ingat Kanaan siapa, Iya. Asep? Ngasih bang. Anak Raja Nah Jin anak aja. dari Gunung Salak yang bentuknya monyet. Ketemunya di sini, di belakang sini. Di? Oh itu kali toiletnya itu bang. Itu Bukan itu, bukan. Yang jelas itu warungnya itu toiletnya. Ketemu di sini, ketemu Kanaan di sini.
Nih ketemu Kanaan. Nih sini deh, di belakang semua deh. Saya ketemu Kanaan, anak raja jin dari Gunung Salak yang bentuknya monyet. Tuh di sini. Di sini. Jadi waktu itu masih batu-batu semua. Nanti gue tunjukin fotonya di tahun 99, gue tunjukin. Gue lagi ngelamun. Di situ ada salah satu monyet kecil, anak monyet. Saya lemparin roti. Tiba-tiba dari atas gunung turun semua. Ternyata memang di sini terkenal dengan popularitas monyetnya. Dan pertama kali datang sini, nah dari atas ini nih kedengaran suara kayak auman harimau. Wah, gitu. Oke. Gila ya, 23 tahun yang lalu masih kesimpan di sini. Itu kenangan yang nggak bisa dilupain sih, Bang. Ya, 23 tahun yang lalu masih kesimpan di sini. Pengen nangis. Ketemu langsung sama pemiliknya lagi ya. Keren. Pemilik warungnya. Si ibunya tadi juga apa? Mau nangis. Terharu. Ini warung saya. Ternyata tuh. Jalinan kasih. Aduh. Si Kanaan dulu duduk di mana? Di mana, Bang? Gimana sih, Bang? Gimana Nih. dia, Bang? Nih, ini kan sungai nih Iya. ya. Ini sungai nih. Oke. Sini Nining, Asep. Nining, Asep, Iya. Sani. Dulu kan ini batu-batu Iya, semua. batu. Pokoknya nanti Ini sih masih. nanti buktinya gue tunjukin lewat foto nih di Oke. sini nih. Dulu ini batu-batu semua dan areanya lebih luas dari ini. Si Kanaan duduk di sini nih. Gimana, Bang? Balikin kamera dulu ya. Ini di atas ini kan ada pendopo. Iya. Sebelah pendopo dulu tuh banyak batu-batu nih. Oke. Banyak batu-batu. Ini juga batu-batu. Ini batu gede-gede tuh. Nah, tuh masih ada sisa-sisanya kan. Saya ngelamun di batu yang besar itu. Duduk. Si Kanaan lagi di dekat pendopo di sebelah kanan apa kiri gitu lupa. Lagi duduk. Gue lemparin roti. Dia ngedekat, nengok ke belakang langsung turun semua. Akhirnya Tapi nyamperin abang di batu itu kan? Enggak, dia nggak nyamperin, dia nyamperinnya lewat Lewat ini. setelah tahajud. Setelah tahajud itu. dia datang. Dia bilang namanya Kanaan, anak raja jin dari Gunung Salak. Dia duduk di situ. Yuk. Yuk, Oke. tadi kata si bapaknya kemana? Kanan. Kanan lurus 100 meter nyampe. Oke, yuk. Tuh ada monyet tuh. Enak banget Tuh. lagi dia. Ya. Mau malak tuh. Jadi dulu saya duduk di sini nih, duduk di antara batu-batuan sini. Kanannya tuh ada, ya itu kayak begitu, betul persis kayak gitu. Cuma di samping ini. Atau jangan-jangan itu kan Arman. No, Hey. no. Tuh banyak monyet. Aduh, pada turun bang. Ya, jadi pas gue lagi ngelempar makanan, si Kanaan turun gitu loh. Nggak ngeri ah. Dari kenapa guys? Ini asli bukan Kanaan. Kanaan nggak begini. Ayo Ning. Yang udah omongin di sini boleh nggak sih? Nggak tahu makanya. Takutnya. Ning. Dia mendekat. Wait. Licin. Bang. Kanaan. Ya, jadi ya itu. Ini kan banyak monyet di sini. Ini pertama kali gue ketemu Kanaan di sini. Nah, terus pas pertama kali gue nyampe sini datang di bukit-bukit sini gue ngedengar suara ini nih. Di bukit-bukit sini ngedengar suara auman
Mang? Oman harimau. Ah, gitu. Sayang banget. Tadi rekamannya kehapus semua. Sedih aku. Gue lagi nyari lokasi batu besar tempat dulu naruh celana SMA. Nah, Hah? Jadi tahun 99 yang dulu sempat camping, iya. minyaknya tumpah. Oh, Karena nggak ada minyak lagi, akhirnya celana sekolah gue sobek-sobek buat bikin api unggun. Tapi nggak tahu di mana sekarang batunya. gimana Bang batunya? Kita mandi guys. Ayo. Jernih ya airnya ya. Jernih banget. Dulu itu Sep, Iya Bang. nih kita lihat lokasi airnya. Oke. Lokasi airnya lihat. Dulu itu lebih banyak dari ini airnya nih. Lebih tinggi airnya dulu. Lebih banyak dari ini. Hah? Dulu malah justru nggak boleh. Ada kawat pembatas. Dulu nggak boleh dilewatin dulu. Karena lagi deras-derasnya. Oh iya. Dulu malah nggak boleh. Seger ya. I'm happy. Enak, dingin. Kayak dipijetin. Kenapa nih? Jadi dulu ini sebenarnya nggak boleh lewat sini. Di tahun 99 tuh nggak boleh lewat sini. Jadi dipasang apa ya, kayak kawat pembatas gitu. Nanti gue tunjukin fotonya ya. Dan airnya lebih banyak dari ini. Maaf ya, seluruh umat. Nyesel nggak? Hah? Nyesel nggak, Nining? Nining, nyesel nggak? Nyesel nggak? Sumpah kalau aku nggak ikut malah seru banget nih. Seru kan? Banget. Nah. Nyesel nggak, Sep? Keren kan? Dulu di tahun 99 lebih keren dari ini. Hah? Iya. Gue lagi nggak mau komunikasi dengan siapapun. Jadi Nikmatin cuma ya mau menikmati dan sambil mengulang masa lalu. Wah, nih rute-rute jalannya kayak gini. Hati-hati Ning. Hati-hati Ning. Hati-hati Ning. Sebentar lagi nyampe Ning. Ayo Ning. Beruntung kalian boleh kesini. Dulu di tahun 99 nggak boleh. Nggak boleh kita kemari. Nyampe Sep. Nih ya, beruntung kalian sudah bisa kemari. Dulu di tahun 99 nggak boleh kemari Sep. Ini batunya. Ini batunya. Ini. Ini batu tempat gua naruh celana waktu SMA. Pengen nangis.
Jadi gini, waktu itu jadi waktu itu di tahun 99 kan belum ada gas segala macam gitu kan. Kita bawa kayu bakar, bawa minyaknya tumpah di atas tadi tempat kita camping. Otomatis basah semuanya, kayu basah, minyak tumpah, nggak ada yang bisa dipakai untuk bahan bakar. Waktu itu gue bawa celana. Dulu gue nggak demen celana levis ya. Dulu gue selalu pakai celana bahan. Gue bawa celana bahan 1, training 1, celana SMA 1. Akhirnya gue ikhlaskan celana SMA gue gunting bagian pahanya, gue gunting. Terus gue bikin buat kayak obor gitu. Potongan celananya nggak mungkin dong gue pakai. Gue taruh di batu sini. Oh, batu ini. Iya. Potongan celananya gue taruh di batu sini. Dan dulu kita nggak boleh nyampe sini nih, nggak boleh. Dibatasin dulu dibatasin. Kenapa ini disebut Curug Nangka? Karena ada pohon nangka tapi nangka gaib. Nah, di sebelah air terjun itu kan ada gua ya. Di sebelah air terjun ada gua. Kita lihat di sebelah air terjun ada gua. Tuh. Di sebelah air terjun ada gua. Nah, itu guanya. Nih. Gue bakal mengulang lagi. Setelah gue nganter si Sofian ke toilet untuk kencing. Kenapa nih? Jangan dibuka. Santai nikmatin. Enggak, jangan. Kita nggak ngebuka ya. Miring-miring. Kita nggak ngebuka apapun. Jadi gini, sini nih. Jadi sini. Jadi setelah nganterin si Sofian ke toilet lewat jembatan bambu yang tadi. Ingat kan? Ingat. Jembatan bambu yang tadi yang kita lewatin, yang sekarang udah bagus. Nah, Runan ini mimpi di dalam tenda masuk ke sebuah gua yang dijaga oleh harimau putih. Gua itu penuh cahaya. Cahayanya putih bersih. Iya bener. Lalu pas mau masuk, harimaunya ngerekam. Terus kayak jatuh dari atas air terjun, sadar, tidur lagi, mimpi lagi ada di dalam sebuah gua, mau masuk lagi, harimaunya merekam lagi, jatuh lagi di air terjun sampai sekitar 3 atau 5 kali. Yang mau kelima kalinya ada suara, belum waktunya kamu untuk masuk. Mungkin kalau masuk nggak akan bisa Keluar. balik lagi. Oke, I know. Setelah 22 tahun. Nanti gue tunjukin lagi lokasinya di mana gue mandi sama teman-teman sama-sama ya. Dan akan gue tunjukkan juga lokasinya di mana masih ingat nggak yang saya cerita punya teman palanya dipegangin. Nah, itu di pintu masuk tadi ngambil karcis. Tadi kan kita ngambil karcis ya. Dulu pintu masuknya nggak kayak gitu nih, lebih jelek dari itu. Sekarang udah lebih bagus. Sekarang sudah bagus. Jadi pas dia lagi masuk dia ngomong sompral. Oh gitu. Jadi saat kita masuk dimanapun, ya nggak boleh bicara secara nggak boleh bicara sembarangan, ya. Dari dalam gua ada sosok laki-laki yang lagi duduk seperti bersemedi. Sebentar ya. Bang, bentar bang. Tunggu. Jadi gue ulangi lagi. Di tahun 99, 23 tahun yang lalu, gue sempat kemari. Dan disinilah awal pertama kali gue ketemu Kanan. Nah, tadi tempatnya udah gue tunjukin ya. Kanan itu adanya di mana? Mungkin suaranya agak sedikit bercampur sama air terjun. Semoga kedengeran.
setelah gue nganter Sofian ke toilet untuk buang air kecil. Ini lagi bergaya. Setelah gue antar Sofian untuk buang air kecil di toilet di jembatan yang kayu. Sekarang jembatannya udah bagus, nanti gue tunjukin fotonya. Alhamdulillah ketemu juga sama pemilik warungnya setelah 23 tahun dan si ibu terharu. Sampai di tenda gue tidur. Apa? Sampai di tenda gue tertidur. Di saat gue tidur itu gue antara mimpi atau setengah sadar. Ini gue keluar, raga gue, jiwa gue keluar. Gue berada di sebuah gua. Itu sempat gue ceritakan di salah satu channel. Gua itu penuh cahaya dan banyak sinar, pokoknya terang banget. Di sisi gua itu, di sisi sebelah kanan ada harimau putih yang menjaga. Harimau itu besar banget, sebesar kerbau. Jadi di saat gue mendekat ke gua itu, harimau bangun. Halo Seth, gimana? Oh, top banget Bang Asli. Dulu itu lebih bagus dari ini Seth. Oh, berarti dulu lebih ini kali gede karena Ya. ini. Masih ada 2 curug lagi yang lebih bagus, namanya Curug Kembang dan lebih lebar. Itu di Kita ke atas lagi sedikit. Oh, berarti lewat sini. Apa beda jalur? Beda. Kalau kita ke sini lebih curam sih, ngeri kasihan si Nining. Kalau naik kasihan si Nining kan, nggak Nanti mungkin kan. lewatnya Nanti kita lewat sana lagi, kita muter lagi. mau ke sana. Mumpung masih jam ini. Ya, nanti aja nikmatin dulu ya. 10 menit lagi atau sampai 15 menit lagi. Ya udah. Abang aku bawa batu dari sini mana? Boleh tapi izin dulu ya. Izinnya ke siapa? Bilang aja saya ambil. Jadi di saat gue mau masuk ke gua, harimau itu berdiri, cuma berdiri. Setelah itu, ingat kan Seth, yang masuk gua ada harimau? Masuk gua. Ini guanya. Mungkin itu guanya, tapi yang saya lihat waktu itu guanya ada di atas gitu. Berarti ke sana dong. Ya mungkin ada gua, tapi guanya mungkin Soalnya ini nih ketutupan itu. mungkin guanya gua gaib Oh, gitu iya, kan. iya. Ini gua nyatanya, tapi mungkin ada gua gaib di atas. Mungkin setelah raga gua keluar gitu. Mau ke bawahnya enggak, Bang? No, jangan. jangan. Udah sore. Jangan. Itu ada yang lagi ada yang bertapa di situ. Udah ada yang duduk di situ, ada yang bertapa. Baik sih, baik. Tapi kita jangan. Gini ini ya. Kita udah gini. Jangan, biar dia tenang situ aja kawan. Sampai 2-3 kali gue terekam harimau itu, gue jatuh. Hah? Ada yang manggil? Ada orang. Oh, Apa? Enggak ada orang. bukan ada orang. Tidak ada. Mobil apa tuh itu? Oh, Iya, foto-foto batu. Asap ambil HP ku dong, Seth. awas Sama tasku, tas. Seth. Yang pada akhirnya ada suara. Belum waktunya kami untuk masuk. Ya, Curug Nangka guys. Dia sama tasnya. Ya, nanti Bu. Habis. Nanti di tahun 99 jembatan itu nggak begini bentuknya dari kayu. Nanti gue tunjukin fotonya ya. Dan di tahun 99 dulu warungnya nggak kayak gini. Nanti ada fotonya juga ya. Ini ibu pemilik warung yang gue temuin di tahun 99. Videonya nggak kerekam, bukan nggak kerekam, rusak, nggak kesimpan. Sehat Bu, aduh. Alhamdulillah sehat. Setelah 23 tahun kita ketemu lagi. Semua alhamdulillah ketemu lagi ya. Ibu betah banget di sini, Bu. Gimana lagi? Kalau ada perusahaan yang lain mah saya udah pindah lah tempat yang lain atau gimana gitu. Dari zamannya masih kayu ya, Bu ya, masih gubuk. Tahun 99.
Alhamdulillah sekarang masih gini-gini juga ya. Ya alhamdulillah, udah maju ini mah Bu. Nah, ada kemajuan. Heeh. Dari pun sekarang lagi begini juga. Dinikmatin aja. Dinikmatin. Syukurin. Ibunya sampai terharu tadi ngelihat foto. Itu di apa? Di YouTube apa sih? Saya nanti lah, jangan nanti Bu kaget lagi. Mau lihat fotonya lagi nggak? Nih buka aja semua. Si Ibu mengenang masa lalunya di tahun 99. Ini waktu saya baru mau berangkat di stasiun ini. Stasiun kereta. Stasiun kereta. Ini daun apa sih Bu? Daun apa kuung ya Bu? Curug. Daun. Daun ya. Nah ini dulu kan nggak boleh masuk ya Bu ya. Ini apa tuh? Dikasih batas dulu. Ya ini kerpa batasan. Ini itu kan takut ada yang jatuh. Ini larangannya gini. Dulu itu sebelah mana itu Bu? Itu kan pas Ke Curug Nangka kan? Nangka Yang di ini, atasnya kan? Ya ini atasnya. Atas Curug Nangka kan? Atas Curug Nangka. Dulu mah enakan dulu ya. Enakan dulu, masih alami, masih asri. Nah tuh Ibu ngeliat warungnya tuh, ngeliat warungnya. Ngeliat warungnya tahun 99. Tapi enakan dulu. Enakan dulu ya. Enakan dulu. Masih alami, masih rame, masih banyak rame. yang camping. Iya, banyak yang camping, jualan mah murah-murah. Iya. Jualan kopi juga 1.500. Nah itu airnya masih banyak. Tapi juga nggak kerasa juga sih Bu, satu teman saya udah meninggal. Udah meninggal. Iya. Eta yang Ciribiji. Masih warung amat yang di atas. Di atas. Ya itu memori banget. Ini zamannya foto belum ada handphone. Belum ada handphone. Ada handphone tapi cuman ada 1-2 aja paling. 1-2, belum kayak sekarang, masih zamannya ya gitulah SMS-an. Nah ini waktu saya berangkat sama kepala sekolah. Ini mau berangkat. Mau berangkat. Ke sini. Mau ke sini. Foto-foto dulu. Memori kenangan Curug Nangka semua ya? Curug Nangka semua. Satu album. Nah, jadi ini si anak ini si Sopian dulu kan jembatannya kayu ya Teh ya Bu ya. Mau ke toilet. Toilet yang itu kan dulu toiletnya dari gubuk ya Bu ya. Iya. Masih ingat kan gubuk. Mau ke toilet dia jam 1 atau jam 2 minta ditemenin saya. Lewat jembatan, pas nyampe di sana tiba-tiba kok di toilet ada yang berdiri, siapa gitu kan, takutnya ada yang camping gitu. Sosoknya putih. Mungkin itu hanya ngejaga aja, bukan apa-apa, cuma hanya ngeliatin aja. Pas lagi di center, saya center ke atas, dia makin tinggi. Di center ke bawah dia kecil. Sama teman saya, sama yang ini nih, sama yang ini. Tadi. Nah, sama si ini, sama ini. Nah, ini jembatannya kan? Dimainin sama dia Teh, digini ngekok. Dia terbang sambil ketawa. Saya inget banget itu Teh, saya inget banget tuh. Sumpah saya ingat banget itu. Dia sambil ketawa. Akhirnya kita semua berdua lari, nggak jadi ke toilet. Dulu kan belum kayak gini, masih kayu. Yang bangun. Iya siapa Bu? Suami saya juga ikut ngebangun. Nah dulu kan ini masih banyak air kan Bu ya? Iya. Deras banget. Iya. Ini kan dulunya di sini emang jurang-jurang kan dulu. Itu suami yang dulu. Ya Allah, sedih. Ya, makanya sekarang kalau misalkan dari sini banget pokoknya mah. Berarti Ibu emang bener nggak punya bukti gitu, nggak punya? Saya nggak punya HP foto. itu udah berapa kali ganti? Saya udah kalau saya di rumah belum punya HP lah. Masih belum ada kameranya, kan sekarang udah baru. Jadi udah pergantian ganti memori. Saya juga sedih sih rasanya gitu. Kok 23 tahun cepet banget gitunya. Itu umur saya masih 18. Dulu. Sekarang 41. 18 berarti 20 Iya, tahun ya. 20 tahun yang lalu. Masih Tapi 8. sekarang ini teman-temannya masih ada semua. Semua masih ada, tinggal ini doang yang satu yang udah nggak ada. Jadi dia jatuh di kamar mandi, kepleset terus meninggal.
Nah dia ini bicaranya nggak sopan Bu. Pas lagi masuk sini, ibu, mungkin ibu ingat kali yang saya bilang, Bu punya obat bodrek nggak gitu. Saya nanya bodrek, nggak ada gitu. Ibu mah nggak jual obat-obatan. Adanya kalau nggak salah bintang 7 waktu itu ibu Bintang bilang 7, dah. Nah ya. ibu bilang bintang 7 nggak ada. Dia nggak mau bintang 7. Akhirnya dia karena pas lagi masuk dia ngomong nggak sopan. Ada yang ngikutin dari depan, nenek-nenek. Sampai saya camping. Sompral bener, diikutin nenek-nenek teh. Dipegang, dicekek gininya. Sampai dia nggak bisa nengok begini. Kalau lagi di tempat beginian kita harus Tuh. waspada dalam berbicara. Dengar. Ya, Jangankan dulu, sekarang aja juga sama. Iya, dengar. Jadi kan adanya di Jadi itu hampurnya punya tehnya. Teman saya ngomong begini, ini kok kayak tempat syutingnya nenek lampir ya. Pas baru nyampe jembatan sini, dia langsung begini terus, nunduk terus. Saya kan ngelihat itu kok siapa nenek-nenek ngikutin mulu sambil megang lehernya. Dia nggak bisa nengok. Jangankan dulu, sekarang juga begini. Masih ya Bu Tahu ya. aja dari depan pas ini aja, pas jembatan pertama, ucap salam lah, assalamualaikum. Tadi saya juga sama, udah mau nangis, udah ngucap salam, rasanya kok banyak berubah gitu kan. Kalau nggak salah dulu ada kolam ikan di bawah sini ya? Nggak ada. Nggak ada sekarang. Dulu ada kan kolam ikan kan? Nggak ada sih, dari dulu juga nggak ada. banyak banget sekarang 99% udah perubahan. Hilang semua. Oh. Tapi kebanyakan yang bilang juga uang itu enakan uang yang dulu ketemu. Iya. Lebih enak dulu. Itu malah dibilangnya wisatanya nggak alami. Lebih enak dulu, lebih santai, lebih nyaman, bisa ngobrol-ngobrol, belum ada listrik. Iya. Dulu saya ingat ibu masih pakai petromak. Petromak. Tomrak. Yang itu di Iya bener, masih petromak. Iya. Nah saya kemarin pas lagi hujan tiba-tiba jeger, ini goyang, warung ibu goyang. Iya, kerasa banget goyangnya. Dulu mat biarpun gubuk-gubugan, warung gubuk juga perasaan Iya, enak. duit juga gampang lah. Tapi alhamdulillah sekarang kita masih Alhamdulillah. Yang penting mas sehatnya Bu ya. makin baik. Saya nggak nyangka 20 tahun masih bisa ketemu. Kapan-kapan lagi kesini. Amin. Insya Allah kalau ada saya. Bu Ana ada Ya. nomornya. Ya, Ibu Ana ya. Iya, itu yang nomor 24 punya saya, yang 76 punya anak saya. Ya guys, jadi kalau kalian ke Curug Nangka, jangan lupa mampir ke warung Ibu Ana, warung legend yang punya curug nangka dari 23 tahun yang lalu. Mampir, lo nggak mampir kemari, gue doain rezeki lo pendek semua. Bu, saya ke bawahnya Bu ya, minum sebentar, haus. Iya, Nuhun Bu. sami-sami. Waktunya kita pulang. Mau jalan aja sekarang mah, mau nikmatin pemandangan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, terima kasih Pak. Amin. Waktunya kita pulang. Tadi kesininya naik apa Sep? Naik ojek. Sekarang pulangnya jalan. Ada kanan. Tuh, ya mari teh. Ada kanan. Ada si kanan. Pulang yuk. Pulang. Gimana? Mantap sih. Nyesel nggak? Enggak dong. Enggak. Siapa yang tadi katanya nggak mau ikut bang? Nih, tadi nih orang nggak mau ikut awalnya. Ikut. Alasannya sakit. Hujan bang. Lalu tiba-tiba setelah datang, gimana? Nyesel sih kalau gak ikut, serius. Nanti lihat videonya aja ya. Sama foto-foto kita ya. Untuk Mbak Wi, semoga kita bisa kumpul bareng. Amin. Ya, untuk Mbak Wi semoga kita bisa kumpul bareng. Amin. Oke, terima kasih. Gua Runan Handoyo. Gua Nining Istiqomah. Siapa? Nining Istiqomah. Siapa? Muhammad Asep Romdon. Oke. Ayo. Yuk pulang. Kita jalan. Jangan lupa di komen, diapain Sep, di like, diapain Ning, Di subscribe. di share. Sorry, maaf. Terima kasih dari Curug Nangka. iya siap. Mundur Sep. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Enggak, gue ngebayangin nyemplung ke situ aja. Lalalala, kita pulang. Pulang. Sudah. Mari pulang, marilah pulang. Oh iya, terakhir silakan nonton videonya. Nanti juga ada juga sih yang DM dan ada yang komen, bang ceritain lagi dong pengalaman lo pertama kali ketemu Kanan, ketika lo dapat si Black, dan ketika lo juga pertama kali bisa dapat Sugoro Geni. Nanti akan gue ceritakan secara storytelling ya, bagaimana gue bisa ketemu dengan Kanan, bagaimana gue bisa dapat si Black yang walaupun sekarang gue nggak tahu nih si Black lagi ngayang atau lagi main kemana, udah lama gue nggak ngerasain dia. Dan di saat gue lagi ke satu tempat yang nggak enak, pasti dia ngasih sinyal sih, ngasih simbol dengan mengeram atau mengaum gitu, atau mengerang gitu ya, seperti kayak gitu. Ya pokoknya walaupun sudah diceritakan di channel yang boom itu, gue akan menceritakan kembali karena kan memang pengalaman gue ya, dan nggak ada hitam di atas putih juga gitu kan. Gue akan menceritakan itu juga di channel gue lagi. Pertama kali gue ketemu Kanan, bertemu dengan si Black dan mendapatkan cambuk Sugoro Geni. Oke, terima kasih. Udah mau jam 7, siswa gue juga udah banyak yang datang karena setengah 8 kita akan melaksanakan sholat duha bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Oh iya, selamat ini hari Jumat ya, pokoknya kalau tayangnya Sabtu Minggu selamat hari libur, kalaupun tayangnya Senin atau hari biasa selamat bekerja. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Si Zara ngapain lari-larian?